Hai guys, welcome back to my YouTube channel dengan aku, Kehebet Priska Burung Dangin dari Program Studi Pendidikan Matematika dan NPM A1C024022. Pada pembahasan kali ini kita akan belajar mengenai manajemen pembiayaan pendidikan. Nah, sebelum itu teman-teman boleh mempas videonya untuk membaca materinya. By the way, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you. Manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen adalah suatu bentuk kerja. Dalam implementasinya harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Ada 5 fungsi utama dalam manajemen. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh anggota kelompok agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan karena termasuk pemilihan alternatif keputusan. Selanjutnya, dorongan atau accounting. Dorongan juga disebut sebagai gerakan aksi yang mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan unsur perencanaan dan pengorganisasian agar dapat mencapai tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya, pengendalian atau controlling. Pengendalian mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan yang ada pada organisasi telah dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan ini dievaluasi agar tujuan-tujuan dapat dicapai dengan baik. Selanjutnya, motivasi. Pemotivasian memiliki arti yang lebih condong kepada perasaan yang terdorong dari hati manusia dibandingkan dengan accounting, yaitu sebagai konotasi emosional dan pada kata motivasi. Materi selanjutnya adalah pembiayaan. Mengutip pendapat dari E. Mulyasa dalam buku Muhammad Roji, pembiayaan adalah suatu sumber keuangan yang dapat menunjang efektivitas dan efisienan dalam pengelolaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah suatu sumber yang sangat berpotensi dalam menentukan kelancaran program kegiatan pendidikan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam manajemen pengelolaan pendidikan. Jenis-jenis pembiayaan pendidikan. Yang pertama, biaya langsung atau direct cost adalah pengeluaran dana secara langsung yang digunakan untuk membiayai proses penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, termasuk biaya yang secara langsung mengarah kepada aspek dan proses pendidikan. B. Biaya tidak langsung atau indirect cost adalah biaya yang pada umumnya tidak secara langsung dapat menunjang proses pendidikan di sekolah. Biaya tidak langsung memiliki beberapa jenis di antara lain. Yang pertama, biaya pribadi, meliputi uang sekolah, ongkos untuk sekolah, dan pengeluaran yang dibayar secara pribadi untuk kebutuhan sekolah. Yang kedua, biaya masyarakat, merupakan biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk membiayai keperluan sekolah, termasuk di dalamnya biaya yang dikeluarkan oleh keluarga. D. Sumber pembiayaan pendidikan. Menurut pendapat Nanang Fatah dalam bukunya menyatakan bahwa sumber dana pendidikan adalah seluruh pihak yang memberikan bantuan dan sumbangan kepada lembaga sekolah, baik dari lembaga sumber resmi maupun dari masyarakat sendiri. Contoh sumber dana atau biaya yang berasal dari lembaga resmi adalah sumbangan dari pemerintah pusat atau APBN, pemerintah daerah atau APBD, kemudian dari wali murid berupa sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP,
Dan dari masyarakat sekitar, 25 sumber dana atau biaya pendidikan adalah seluruh biaya yang berasal dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Tujuan dan fungsi manajemen pembiayaan pendidikan. Menurut Kadarman AM dan Udaya Yusuf, tujuan manajemen pembiayaan diantaranya yakni meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah, meminimalisir penyalahgunaan anggaran sekolah, dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Prinsip-prinsip manajemen pembiayaan. Yang pertama, transparansi. Transparansi yang ada di lembaga pendidikan menunjukkan bahwa administrasi keuangan lembaga pendidikan sifatnya terbuka, yaitu keterbukaan sumber dan jumlah keuangan. B. Akuntabilitas. Keadaan seseorang dinilai orang lain berdasarkan kualitas pekerjaannya dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. C. Efektivitas. Efektif ataupun tidak untuk pengelolaan keuangan bisa dilihat apakah semua kegiatan dapat tercukupi dananya dan apakah seluruh rencana kegiatan dapat berjalan dengan baik sehingga mencapai tujuan. Yang D. Efisiensi. Efisiensi terkait dengan jumlah hasil tujuan atau perbandingan daya dan hasil. Menurut pendapat Supriyono, biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam memperoleh penghasilan atau revenue yang akan digunakan sebagai pengurangan penghasilan. Nah, demikian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.